Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada kita semua. Ada yang ditanya melalui YouTube itu, dan ada juga di IG ya. Kita langsung saja, nih pertanyaan pertama. Kapan lagi penerbangan AirAsia KZ? Seperti mana yang kita tahu bahwa penerbangan AirAsia KZ itu dihentikan sementara karena PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Di sini kita bisa lihat bahwa AirAsia Indonesia menghentikan sementara karena ada PPKM. Dan sampai kapan? Di sini dibuatnya sampai sehingga 6 September 2021. Jadi kita bersabar dulu. Bagi tiketnya yang di atas 6 September, contoh 7 September, 22, ada juga yang tanya 22. Mudah-mudahan nanti KZ ini sudah berjalan seperti biasa ya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau seandainya sudah divaksin 2 kali di Malaysia, apakah sertifikat atau sijil vaksin itu berlaku di Indonesia? Ya, berlaku. Kita bagi yang sudah lengkap ini, alhamdulillah. Dan nanti pastikan jangan dibuang aplikasi MySejahtera-nya, pastikan ada, karena itu nanti untuk dibuktikan di negara kita. Kalau seandainya diminta ini sijil vaksin kita, bukti kalau kita sudah divaksin di Malaysia, dan ya di Indonesia kita tidak diminta lagi untuk vaksin ya. Seterusnya, pertanyaan yang ketiga adalah, kalau sudah vaksin lengkap, apa masih buat surat rentas negeri pergi ke kedutaan? Ya, buat. Karena sijil vaksin ini hanya tambahan, dan yang menjadi salah satu syarat untuk kita pergi ke kedutaan bagi teman-teman yang dari mungkin negeri lain ya, daripada jauh-jauh Pahang, Terengganu, itu memang memerlukan rentas negeri, karena sekarang rentas negeri ini belum dibenarkan lagi. Seperti itu ya. Dan ini juga daripada vaksin ya, masih vaksin semua nampaknya. Pertanyaan yang selanjutnya, vaksin kalau sudah lengkap masih dikarantina? Ya, kalau kita balik ke negara kita Indonesia, kalau kita sudah lengkap vaksin di Malaysia ini, ya karantina itu masih tetap berlaku. Atau kita masuk ke Malaysia ini, karantina tetap berlaku. Apakah karantina atau kuarantin di tempat kuarantin atau di stesen kuarantin disebut Malaysia, atau nanti kita karantinanya di rumah kita sendiri? Karena seperti yang saya sebut pada video sebelumnya, bagi kita yang rumahnya nanti masuk kategori dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan, dan kita bisa kuarantin di rumah, mungkin level rumah itu atau keadaan rumah itu sesuai dengan kategori yang diletakkan oleh Kerajaan Malaysia, maka nanti kita kuarantin di rumah. Ya, kuarantin itu biasanya sampai dalam 1 hingga 2 minggu. Selama itu, selama kita kuarantin, jangan pergi ke mana-mana, karena nanti akan ada satu alat yang mengidentifikasi kita. Kalau kita keluar, maka nanti akan menjadi masalah bagi kita. Apalagi nanti kita nampak ada pakai gelang-gelang ya. Gelang warna apa tuh? Warna pinknya. Jadi hati-hati bagi kita yang statusnya di kuarantin. Saya ambil contoh ya. Ini sudah seperti keluarga saya sendiri ya. Beliau kerap jugalah berulang-alik Sabah Semenanjung. Jadi ketika beliau sekeluarga ini pergi ke Sabah, itu mereka di kuarantin. Padahal mereka adalah masih sesama orang Malaysia, warga Malaysia. Tapi itulah aturannya. Kalau sampai di Sabah harus kuarantin. Kuarantin mereka 2 minggu. Ya, kuarantin nggak bisa kemana-mana. Jadi kuarantin ini adalah salah satu yang harus kita buat ya. Jangan kita sampai tak buat, karena nanti di Malaysia ini kan aturan ini memang ketat ya. Jangan kita ambil mudah, jangan kita ambil macam seenak seenak kita saja ya. Jadi itulah teman-teman sekalian beberapa pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan urusan teman-teman semua lancar. Ada yang pulang kampung, alhamdulillah. Saya pun nanti kalau dapat kesempatan pulang kampung, itu pun saya pengen pulang kampung. Karena sekarang ni kan kuarantin, sudah bisa kuarantin di rumah. Hari itu saya belum balik karena kuarantin mahal ya, sampai 4,000 5,000, mahal. Kita nanti bisa pulang ke Indonesia, bisa masuk ke Malaysia, tapi masuknya ke Malaysia itu mahal. Kalau PCR wajib ya, PCR wajib. Ya, kalau kita pulang ke Indonesia atau kita pergi Malaysia, itu tes PCR adalah wajib. Kalau sudah vaksin, nanti rumah kita di sini akan dilihat apakah lengkap atau tidak fasilitasnya, atau minimum mungkin
rumah itu kita sendiri atau tidak. Kalau saya di sini, saya sendiri di rumah, jadi mudah-mudahan nanti lulus saya bisa kuarantin di rumah sendiri, tidak perlu untuk kuarantin di stesen ya, karena itu nanti mahal. Ya, kita sama-sama berdoa saya pun bisa balik nanti, dan balik kampung, masuk lagi sini, mungkin balik dalam beberapa minggu ya, karena nanti kita balik Indonesia pun dah mesti kuarantin 2 minggu. Kuarantin itu di rumah saja. Jadi itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan semua ya. Saya doakan teman-teman yang balik kampung ni semua dimudahkan, apapun permasalahannya bisa diselesaikan. Ada juga yang kita dengar nih di bandara itu, di airport, lama-lama mereka di situ ya. Oh kasihan ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan urusannya dan bisa balik ke kampung halaman dengan segera ya. Dan terima kasih, silakan share video ini kepada yang lainnya supaya dapat juga memberi manfaat kepada penonton kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.